Good morning Moses, jumpa lagi dengan Teacher Destiana. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. Tetapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke Moses, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Okay, Moses. Now, let's open your book, page 70. Ya, kamu bisa buka buku kamu di halaman 70. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini Moses, kamu bisa lihat di slide ya nak. Peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Jadi inilah kompetensi yang akan kita capai pada hari ini, ya Moses. Nah, untuk materi kita hari ini sesuai dengan judulnya ya Moses. Materi kita hari ini adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah teks cerpen. Kelihatan ya. Oke, langsung saja ya Moses. Unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen. Jadi intinya tema itu adalah idenya atau gagasan yang diambil penulisnya untuk menjadi dasar cerita yang akan ditulis. Oke. Kemudian yang kedua, setelah tema itu ada tokoh dan penokohan. Nah, di dalam sebuah teks khususnya cerpen, bagian tokoh dan penokohan ini wajib ada ya Moses. Tokoh antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya tentunya berbeda-beda. Begitu juga dengan penokohannya. Nah, penokohan di sini ini maksudnya adalah watak atau karakter dari tokohnya. Ya, jadi beda tokoh berarti beda juga karakternya. Sedangkan penokohan adalah penentuan sifat tokoh. Jadi kalau dalam sebuah cerpen Moses, tokoh dan penokohan ini wajib ada, ya. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur ini biasa kita kenal dengan jalannya cerita ya. Ya, jadi dalam alur ini berisi urutan jalan cerita dalam cerpen yang akan disampaikan penulis cerpen. Jadi melalui alur inilah sang penulis akan mengurutkan jalan ceritanya, ya, alur. Jadi sudah ada 3. Yang pertama tadi tema, yang kedua tokoh dan penokohan, dan yang ketiga adalah alur. Kemudian yang keempat ada setting atau latar. Ya, biasanya setting atau latar ini mengacu kepada 3 bagian. Ya Moses, ada waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita tersebut. Teacher mau kasih contoh latar waktu. Contohnya malam hari, siang hari, pagi hari, dan lain sebagainya. Kemudian kalau latar tempat, contohnya di hutan, di rumah, di istana, di kamar, dan lain sebagainya. Lalu kalau dia latarnya suasana, ini berhubungan dengan bisa dengan suasana hati atau perasaan tokohnya. Ya, misalnya dia khawatir, gelisah, atau takut. Oke, kemudian yang kelima ada sudut pandang. Nih ya, sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan penulis untuk menyampaikan ceritanya. Ya, jadi dengan kata lain, sudut pandang ini maksudnya adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan posisi dirinya pada posisi tertentu. Misalnya kalau dalam sebuah cerpen mungkin kamu sering melihat atau membaca
mereka menggunakan penulis itu menggunakan sudut pandang aku, ya. Berarti di sana sang penulis itu menggunakan kata ganti orang pertama dan artinya dia merupakan tokoh utama dalam cerpen tersebut, ya. Moses. Kemudian yang keenam ada gaya bahasa. Ini merupakan ciri khas pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Biasanya ini digunakan untuk menarik perhatian pembacanya. Bagaimana caranya agar cerpen yang disajikan oleh penulis itu lebih menarik untuk dibaca. Makanya mereka menggunakan gaya bahasa. Untuk gaya bahasa ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk jenis-jenisnya. Oke. Kemudian yang ketujuh ada amanat. Nah, dalam sebuah teks cerita, ya, teks apapun itu, Moses, pasti mengandung amanat, ya, atau pesan moral yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerpen tersebut. Ya, jadi nanti jangan bingung, amanat itu apa sih, teacher? Amanat ini merupakan pesan moral, ya, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut. Oke. Kemudian kita masuk ke unsur ekstrinsiknya. Kalau tadi kan itu unsur intrinsiknya ada 7, tema, tokoh, alur, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur intrinsik berarti dia unsur yang berasal dari dalam cerpennya. Lalu bagaimana dengan unsur ekstrinsiknya? Unsur yang berasal dari luar cerpennya, berarti tidak berada di dalam cerpennya, ceritanya, ya. Nah, unsur ekstrinsik sebuah cerpen itu berhubungan dengan penulisnya biasanya, ya Moses. Ingat, unsur ekstrinsik sebuah cerpen itu biasanya berhubungan dengan penulisnya atau pengarangnya. Ya, yang pertama latar belakang masyarakat. Ini merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi pengarang dalam membuat cerpen. Misalnya nih, penulis atau pengarang cerpennya itu memiliki suku Jawa, maka secara otomatis ketika dia menulis sebuah cerpen, latar belakang tempat dia tinggal atau latar belakang suku si penulis atau si pengarang itu akan masuk ke dalam cerpen yang dia tulis. Nah, biasanya nih, tadi kan teacher kasih contoh penulis atau pengarangnya itu memiliki suku Jawa. Nah, otomatis bahasa yang digunakan di dalam cerpen tersebut pasti ada unsur bahasa Jawanya. Oke, paham ya untuk poin yang pertama, Moses, latar belakang masyarakatnya. Kemudian yang kedua ada latar belakang penulisnya. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri penulisnya, ya, yang mendorong penulis untuk membuat sebuah cerpen. Jadi ini berhubungan dengan, kalau yang pertama tadi berhubungan dengan latar belakang masyarakatnya. Kemudian yang poin kedua ini berhubungan dengan latar belakang penulisnya. Sebenarnya sih hampir sama ya, nah, hanya sedikit saja perbedaannya. Kemudian yang ketiga, ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ya. Nah, biasanya Moses, di dalam sebuah cerpen ada 4 nilai yang menjadi unsur ekstrinsiknya, ya. Perhatikan ya, Nak. Yang pertama ada nilai agama, nilai sosialnya, ada nilai moralnya, dan ada juga nilai budayanya. Oke, paham ya, Nak, untuk unsur ekstrinsiknya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan dengan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Sekarang kita akan latihan soal dengan mengerjakan feedback, ya. Kamu bisa baca teks yang ada di halaman 76 sampai 80. Lalu Moses, berdasarkan teks tersebut coba kamu tentukan unsur intrinsiknya saja, ya, dengan cara menandai langsung pada teks di buku kalian masing-masing. Oke. Moses, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tonton videonya, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran hari ini. Oke, Moses, see you next time and God bless you. Bye bye.